membaca atau sering ngobrol, sering nongkrong atau gimana? Ya, pertama kalau buat public speaking ya, public relation lah ya ke teman-teman di luar. Yang pertama yang jelas benar tadi membaca, harus sering-sering apapun ya. Aku nggak mentang-mentang jadi ketua BEM, bacaannya harus yang berat-berat, sosial politik, sosial enggak harus kayak gitu. Aku juga gini-gini aku baca novel Dylan, aku ngikutin ya kan, seri-series apalah. Kalau nonton film juga itu lumayan tuh, karena yang penting tuh kalau secara pikiran jangan sampai beku, itu aja. Maksudnya kita harus selalu diasah gitu, entah untuk membaca, menonton film. Karena kan kalau kita nonton film nih, kita nggak tahu kata yang dia ucapkan, mau nggak mau kita searching. Ini apa nih, akhirnya kita jadi nambah, perbendaharanya nambah. Baca buku nggak ngerti maksudnya ya kan, searching lagi, tahu lagi. Nah gitu. Kalau yang lebih pengen relate kan biasa film. Biasanya kan film kan relate sama kehidupan. Akhirnya kan di samping otak nggak beku, kalau ada yang kita nggak paham diksinya, kita akhirnya searching. Nah itu jadi maksudnya terkait perbendaharaan yang bisa banyak ya, dari situ biasanya baca-baca buku. Tadi yang aku bilang Dylan juga aku ngikutin tuh karena seru aja gitu. Kalau udah di total ya berapa halaman, misal satu bukunya udah 200, aku baca 3 ya udah 600 halaman lah aku baca kayak gitu. Puisi juga ya, puisi kadang baca ya, itu dari ya kalau yang terkenal kan Hujan Bulan Juni kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya baca-baca aja, asik kok. Kadang ya tergantung ya, kalau relate biasanya kepingin ngulik lagi apa nih terusannya mana lagi nih, ini buku berkembang kemana lagi, pengen beli. Jadi ama ya ini nggak tahu ya, jarang sih udah dilakuin Bu Dening ngisi teka-teki silang gitu. Jadi nggak tahu ya masih ada atau enggak, cuma aku salah satu orang yang suka main teka-teki silang, karena itu sih udah 100% valid. Kita nambah diksi sih, karena namanya teka-teki silang kan nggak cuma diksi yang kita tahu, tapi harus pas. Masalahnya harus pas sama kotaknya kan. Kadang tuh kita udah dapat diksi baru nih, nggak pas kotaknya, mau nggak mau kan harus nyari diksi baru, diksi lagi. Kalau bahasa Inggris mungkin bab 1, bab 2, bab 3 kan, akhirnya jadi ya makin dalam lagi gitu. Sama teka-teki silang sih itu yang sering juga dibaca. Ada TTS Cak Lontong ya. Itu emosi lah ya, nggak nyambung. Dari Mas Denny sendiri ini gimana sih, asik nggak ikut organisasi itu? Asik ikut organisasi secara keseluruhan, asik ya. Pas nambah ini loh, apa, nambah relasi ya tadi, apakah ada hal lain ya. Asik yang pertama tadi, kalau relasi bener, jadi sama alumni, sama teman sepantaran, sama teman yang tidak sepantaran, mungkin adik tingkat atau kakak tingkat, terus juga sama dosen, sama yang tidak dosen, mungkin pegawai, laboran dan lain-lain, sama staff-staff yang ibu kantin dan lain-lain kan. Jadi ya kenal-kenal lah kayak gitu. Sama mungkin di luar fakultas, tidak hanya di fakultas peternakan juga jadi kenal. Terus juga sama ya pihak-pihak yang berkecimpungan, misalnya kedinasan, terus juga pihak-pihak desa atau stakeholder lainnya jadi kenal kayak gitu. Yang barangkali nanti setelah lulus di kehidupan yang lebih panjang, yang lebih serius lagi, itu siapa tahu berguna kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman di UKM atau di Hima kan biasanya dari ketua yang terdahulu kerja apa nih, siapa tahu ada ngeling lah ke sana, nanti bermanfaat buat kita. Itu sih asiknya pertama kalau secara relasi. Kalau secara diri itu berkembang lah, diri itu berkembang gitu. Kayak misalnya kalau dulu ditarik jauh, dulu aku SMP pernah di OSIS ya, jadi kepala departemen lah kayak gitu. Tapi di SMA karena pada saat itu saya tidak berorganisasi karena satu hal lah, mungkin misalnya saya terlalu mabuk cinta misalnya ya, jadi saya tidak ikut organisasi lah ya kan. Kapan lagi saya jujur kan, cuma di sini doang nih kayaknya saya jujur ya. Jadinya saya tidak ikut organisasi karena saya rasa itu hal yang perlu difokuskan gitu. Iya, karena kayaknya sih kan pernah ada istilah kayak ya asmara sama organisasi lah ya, itu satu hal yang sulit untuk disatukan kayak gitu. Jadi karena punya tanggung jawab masing-masing, saya tuh ngerasa kayak ini tuh punya dimensi yang berbeda kayak gitu. Jadi pasti salah satu harus ada yang disabarkan ya, bukan dikorbankan ya, minimal disabarkan dulu untuk kalau nanti selesai ini lanjut lagi lah. Pada saat itu saya terlalu fokus mungkin ya, jadi saya tidak ikut organisasi. Ya temu ya kayak gitu lah ya, pasti ngelewatin lah ya kan, yang sampai melakukan banyak hal-hal bodoh yang kalau sekarang mungkin cuma bisa kita ketawain aja, dulu kenapa kayak gitu ya. Saya melakukan hal itu juga kayak gitu, sampai akhirnya saya ngerasa di situ saya
adanya penurunan kayak gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ningkatin diri saya lagi. Saya berjanji di kampus saya harus balik ke masa-masa dulu ya. Kalau ibarat klub bola ya lagi jelek-jeleknya lah kemarin kayak pernah berjaya, terus lagi jelek-jeleknya kan kapan nih ya kayak Arsenal ya kan 2003-2004 dapat Piala Emas, terus nggak juara-juara lagi. Jadi kan mau nggak mau harus naikin diri lagi lah. Saya aktualisasikan itu di kampus. Saya ngerasa ya ini cocok lah, ini tempat saya untuk berpetualang kayak gitu. Ini petualangan saya selanjutnya. Dan alhamdulillah ya setelah saya lalui ya sampai di titik ini ya tadi dengan beberapa jam terbang atau trik record yang pernah saya lakukan ya saya senang melakukan hal itu meskipun ada yang tidak disabarkan menjadi dikorbankan pun ada gitu ya, nggak masalah lah. Itu hal yang menjadi konsekuensi absolut. Iya. Ya boleh tuh kalau mau jadi judul yang clickbait ya boleh. Nah selanjutnya nih pesan untuk teman-teman ntar ya yang nonton. Iya. Insyaallah teman-teman yang nonton. Amin. Apa nih buat teman-teman supaya nggak takut berorganisasi gitu. Apalagi ini kan masa pandemi ya. Ya itu susahnya juga gitu terus kayak ngapain sih ikut organisasi kan nggak penting lah terus lagi online gitu kan. Iya. Teman-teman tuh yang lagi jadi akhirnya mikirin diri sendiri gitu ya. Ya udahlah di rumah aja nonton nge-chill Netflix gitu ya. Ya kalau dari aku sih yang pertama ya benar sih tadi pandemi dan ini kan satu hal yang penuh ketidakpastian ya. Jadi kita nggak tahu ini kapan selesai dan kita nggak tahu apakah suatu saat kita akan menjadi orang yang terdampak atau tidak kayak gitu. Jadi benar kalau dikatakan sebenarnya kan pilihan ya, mau ikut organisasi atau tidak itu pilihan. Aku nggak masalah gitu. Jadi kalau ibarat kereta ya ada kita tuh satu gerbong yang sama kayak gitu. Mau teman-teman jadi kepalanya silahkan, mau teman-teman jadi staff juga nggak masalah. Yang penting kita satu gerbong yang sama. Yang penting jangan menyalahkan orang yang tidak ikut berorganisasi gitu. Kalau mau ngajak, bikin dia sepakat dengan ide kita. Ya jangan dipaksa dia ikut organisasi, itu yang salah. Akhirnya orang jadi nggak mau ikut organisasi karena tanda kutip dipaksa biasanya, karena itu jangan juga. Nah untuk ajakannya ya sekarang kan juga ada yang namanya sistem poin dan lain-lainnya, silakan dieksplorasi hal itu. Semoga nanti teman-teman juga bisa nyaman, kan di sini minat dan bakatnya banyak ya. Kalau salah satunya ini di jurnalistik ada LPM Hasbendri. Kalau di UKM-UKM yang lain olahraga ada, pecinta alam ada, organisasian misalnya BEM, DLM dan lain-lain ada, musik ya pokoknya banyak lah yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Silakan dieksplor, silakan datangi rumah-rumahnya, bikin petualangan baru di sana. Kalau saya sih mikirnya gitu. Ya kasarannya kayak kalau dulu percintaan lu buruk misalnya semasa SMP, SMA, ya bikin orang-orang yang dulu itu nyesel dengan lu aktif di organisasi. Itu kan salah satu bisa lah jadi ya menjadi pemacu. Siapa tahu kalau nanti lu sukses, lu berkarir ya kan di situ dia tahu nyesel ya kan. Ya siapa tahu atau terbaik ya. Atau paling nggak kalau lu nggak pengen balas dendam cuma kepengen dia supaya mau lagi ke lu, ya kan lumayan juga kan. Jadi ada ya itu bercanda ya. Tapi itu bisa jadi irisan yang siapa tahu teman-teman mau ngelakuin hal itu. Tapi jangan jadi itu yang utama. Yang jelas tadi peningkatan diri ya, sumber daya manusia kita juga bisa meningkat. Dan nggak usah takut tadi karena pandemi, ya beda sih. Aku mau bilang sama aja karena nggak mungkin ya. Pasti beda, tapi lebih baik satu daripada nol. Kalau aku prinsipnya gitu, lebih baik satu daripada tidak sama sekali gitu. Ikut aja, entah nanti teman-teman takdirnya akan menjadi kepala departemen, kepala bidang, staf, ataupun ketua. Setidaknya teman-teman sudah berani mencoba kayak gitu. Kan lagi pandemi ya, udah gelap, kita nggak bisa nyalain gelap gitu. Tapi udah saatnya kita untuk nyalain lilin lah gitu, karena udah gelap gitu. Dan juga kalau teman-teman hanya mikirin diri sendiri misalnya, ya nggak salah juga. Cuma setidaknya kalau teman-teman bisa menebar kebermanfaatan teman-teman yang lebih luas, itu lebih baik gitu. Nanti teman-teman setelah lulus bukan hanya akademik saja yang dipandang, tapi non akademik teman-teman juga dipandang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sangat bahagia ketika nanti lulus sudah mencicipi ya asisten ya kan,
Ya, aku juga makanya tertarik kan dengan asisten supaya tidak ada image bahwa ketika di organisasi akademik tidak baik gitu. Makanya aku daftar asisten dan alhamdulillah ngasistenin di 2 mata kuliah juga, di 1 lab juga kayak gitu. Itu sih ya. Terakhir mungkin kata-kata Michelle Obama sih aku pernah dengar, jadi kayak kamu tidak akan pernah bahagia kalau hanya kamu satu-satunya orang yang bahagia kayak gitu. Jadi ya kebahagiaan itu harus disebarluaskan. Salah satunya dengan ikut organisasi. Misalnya contohnya ikut LP Mas Bendri juga bisa. Tadi penghujung acara boleh promosi apa sih nggak media punya? sosial nih? Apa? Iya, kalau mau bersilaturahmi atau bercengkrama lebih dekat dengan saya sih aktifnya di ini aja lah, Instagram aja. Kalau nomor telepon bisa komen atau minta ke Mas Albi, itu nanti pasti dikasih. Instagramnya @denis.agita, itu aja sih. Dan saya juga jarang upload sih. Saya lebih sering nonton YouTube soalnya. Twitter penghuni cermin atau apa tuh? @denisagita_ kayaknya. Iya kayak gitu. Iya. Ya kalau podcast tuh ada. Podcast ada tapi lagi down aja. Pasangannya lagi fokus mau lulus sih. Itu sedih juga sih saya kalau itu namanya. mengulang cerita, podcast mengulang cerita. Ya, itu sih komedi aja sih. Cerita-cerita masa dulu gitu. Udah itu aja sih paling. Minta satu kata buat Mas Bendri. Satu kata buat Mas Bendri, adaptif. Adaptif untuk Mas Bendri, adaptif. Terima kasih nih Mas Denis, tepuk tangannya. Harusnya dari tadi. Jadi bagus. Bye. Jadi sekian ya Mas Denis. Ya, sama-sama Mas Albi. Selamat sore. Selamat sore.